Proses hukum yang bicara, semoga semua baik-baik aja. Gus, apakah ini menurut jenengan adalah salah satu upaya untuk menggoyang koalisi jenengan atau gimana? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ngeri, geledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, KPK temukan miliaran rupiah dan 12 senjata api, paloh puyeng, kadernya kena ciduk KPK lagi. Caimin segera hengkang dari koalisi perubahan. Ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Hashtag kader Nasdem bermasalah. Terjadi lagi, kader Nasdem yang duduk di posisi jabatan pemerintah kabarnya menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Ini memalukan. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Seolah belum jera, kader Nasdem kembali terjerat kasus korupsi usai Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang dikenal sebagai Menteri Pertanian diciduk KPK. Dan kabarnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan. Ditangkapnya SYL sekaligus menambah catatan kelam kader Nasdem yang kudu berurusan dengan hukum. Bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar mengomentari soal pemeriksaan KPK kepada mantan Syahrul Yassin Limpo. Muhaimin mempersilahkan KPK untuk menegakkan hukum dan melakukan pemeriksaan kepada Syahrul. Hal ini disampaikan Muhaimin saat ditemui di Sidoarjo Jumat 29 September. Caimin mempersilahkan kepada aparat hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya. Tak hanya itu, dirinya berharap semuanya akan baik-baik saja. Kemudian ketika ditanya wartawan apakah kasus tersebut sebagai upaya untuk menggoyahkan koalisi perubahan, Caimin tidak memberikan banyak komentar. Ia berkata, "Nggak tahu saya, nggak tahu." Ada pula kabar yang cukup mengejutkan. KPK sempat melakukan penggeledahan di rumah dinas SYL. Penggeledahan terjadi selama 20 jam. Benar-benar kasus yang bisa dianggap gawat. Usai menggeledah rumah dinas, KPK lanjut menggeledah kantor Kementan, tepatnya di ruang dinas Mentan dan Sekjen Kementan. Hasil penggeledahan di rumah dinas SYL ditemukan uang berjumlah puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain uang, tim penyidik menemukan dokumen hingga catatan keuangan, pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis. Bukan cuma itu saja, tim penyidik juga menemukan senjata api. Ternyata ada 12 senjata api. Masih ditelusuri apakah senjata ini ilegal ataukah legal. Tapi ini benar-benar gila. Perlu diketahui SYL masih berada di Roma, Italia untuk menghadiri Forum Pangan Dunia. Melihat kronologis kejadian dan penggeledahan di rumah dinas, SYL seharusnya gemetar dan keringat dingin ya. Kalau rumah dinasnya kedapatan uang puluhan miliar hingga belasan senpi, bisa kalian tebak endingnya bakal gimana? Hanya saja, lebih baik kita tunggu statement resmi dari KPK biar enak, biar tidak ada fitnah membabi buta. Di berbagai headline media, semua bertanya-tanya apakah SYL yang akan jadi tersangka? Yang paling terdampak dari isu ini jika benar tentu saja Nasdem. SYL adalah menteri dari Nasdem. Jika dia beneran nanti jadi tersangka, maka ini adalah uppercut kedua untuk Nasdem setelah sebelumnya Johnny Plate menjadi tersangka sebagai Menkominfo. Nasdem bisa tumbang sebelum pemilu dimulai. Ini adalah kiamat besar yang sangat dahsyat bagi Nasdem jika nantinya benar SYL terlibat. Kita akan melihat mungkin ada narasi dizolimi. Nasdem sedang dijatuhkan dan dihancurkan. Nasdem pastilah menunggu dengan harap-harap cemas apakah SYL adalah sosok yang dipikirkan banyak orang bakal jadi tersangka. Gemetar, meriang, keringat dingin, makan tidak enak meskipun makan mewah, tidur tidak nyenyak meski di atas kasur premium. Nasdem kali ini benar-benar diambang tenggelam di lautan politik terdalam. Lalu bagaimana kabar Surya Paloh ya? Apakah dia sedang santai atau malah makin pusing 7 keliling? Terekam kamera wartawan, dimintai komentar, Paloh hanya tersenyum sambil terus kabur. Akhirnya kita tunggu saja reaksi publik terhadap kasus korupsi yang satu ini. Akankah Nasdem dihukum publik dengan meninggalkan alias tidak memilih pada pemilu 2024 sekaligus menolak memilih paslon yang diusungnya? Kalau saya sih sudah lama memang gak ada niat memilih Nasdem ya, dan siapapun calon yang mereka usung, baik di pemilu atau Pilpres 2024. Kalaupun sekarang ada kasus korupsi, ya malah mempertebal tekad saya untuk tidak memilih mereka. Simpel bukan? Bagaimana menurut Anda?
Ada apa sih di Mahkamah Konstitusi? Benarkah tudingan banyak orang bahwa MK sudah disetel untuk memenangkan gugatan batas usia minimal supaya Gibran bisa dicalonkan jadi calon wakil presidennya Prabowo? Upaya gembosi Gibran sekaligus Jokowi, Denis Siregar geram dengan tingkah musuh dalam selimut yang tekan Mahkamah Konstitusi. Gugatan usia Capres-Cawapres dijadikan jebakan mematikan. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo dan kelompoknya pingin Gibran jadi cawapres, kita harus mengubah undang-undang. Undang-undang itu harus dirombak agar Gibran bisa jadi cawapres. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dinamika politik terus terjadi, manuver partai politik, kejutan elit parpol menghiasi dinamika tersebut. Salah satu dinamika politik adalah adanya gugatan batas usia minimal Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Pegiat media sosial Denis Siregar pun mempertanyakan lambatnya proses uji materi terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres di MK. Denny pun mengatakan tidak paham dengan MK sekarang ini. Denny menekankan MK harus cepat memutuskan terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden dan jangan diulur-ulur. Denny menduga mungkin ada tekanan politik ke MK supaya Gibran lolos menjadi cawapres Prabowo. Diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD pun mengatakan MK tak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi, termasuk pembatasan usia Capres dan Cawapres yang tunduk pada lembaga legislatif atau DPR. Menurut Mahfud, aturan tersebut merupakan open legal policy. MK yang berstatus negatif legislator tak bisa menambahkan aturan baru ke undang-undang. Mahfud MD menilai MK sudah mengetahui apa saja kewenangannya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak membiarkan Mahkamah Konstitusi untuk bekerja secara independen dan tanpa campur tangan pihak manapun. Melihat analisis di atas, seharusnya MK sudah bisa menentukan akan melanjutkan atau tidak. Tapi dengan lambannya MK, bisa jadi ada sesuatu yang tidak beres di belakang MK. Ada kemungkinan ini semua memang sengaja dibuat untuk menjebak Gibran, Ada kemungkinan ini semua memang sengaja dibuat untuk menjebak Gibran dan sekaligus Presiden Jokowi. Dalam hal Gibran yang belum cukup umur dan dipaksa menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kebetulan juga Gibran ini kan anaknya Presiden Jokowi. Jadi memberikan kesan seolah-olah Jokowi yang cawe-cawe agar anaknya bisa ikut kontestasi Pilpres. Emang parah banget ya. Kadrundongo pastilah akan kemakan isu ini. Jika Jokowi pengen melanggengkan dinasti keluarganya berkuasa, Jokowi semena-mena dan sudah jelas ada upaya bikin jelek nama Jokowi dan Gibran. Di balik ini semua tentu ada orang yang menjalankan. Banyak yang menduga ada kemungkinan kubu Prabowo lah yang menginginkan hal itu. Seperti dikabarkan, Gerindra menginginkan Gibran Rakabuming Raka yang usianya masih di bawah 40 tahun untuk jadi cawapres Prabowo. Wali Kota Solo ini dianggap mempunyai elektabilitas tinggi dan mampu merap suara di kalangan muda dan para pemilih Jokowi yang sangat besar. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi, sehingga siapapun yang dekat dengan Jokowi mendapatkan berkah elektoral, apalagi Gibran sebagai putranya. Selain itu, Gibran sendiri sudah menjadi wali kota Solo sekitar 3 tahun dan sudah terlihat kinerjanya. Wajah kota Solo di bawah pimpinan Gibran sangat terlihat maju. Maka dari itu wajar jika Prabowo sangat ingin usia cawapres diturunkan dan menggugat ke MK. Jadi, ini adalah bagian dari drama politik. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Kalau ada yang menggugat usia minimal, maka jangan heran bakal ada yang menggugat usia maksimal. Tentu saja, kubu Prabowo jadi pusing sendiri kan? Tapi banyak juga yang mendukung usia maksimal Capres 70 tahun dengan alasan pemimpin jangan terlalu tua. Bahkan ada yang sarankan aturan larangan nyapres bagi yang sudah pernah 3 kali ikut pemilu tapi kalah. Tapi kita nikmati saja drama ini sambil makan popcorn. Saya masih belum tahu mau dibawa kemana arahnya. Jadi, bagaimana menurut Anda?